Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimuna ayyatuhal muslimat haqqat taqwa. وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala berada di salah satu dari rumahnya ini, yaitu di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wa Mawaddah Pekanbaru. Guna dan tujuan adalah untuk senantiasa mengaji ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan memahami dan diberi kekuatan untuk mengikuti. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sangat mengapresiasi dan menjunjung tinggi para penuntut ilmu, karena Allah SWT memang mengangkat mereka. Oleh itu, sebagai tanda ingat kita, tanda terima kasih kita kepadanya, banyak-banyak kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan syafaat darinya di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Mohon maaf tadi agak terlambat. Sudah di dalam mobil qomat di sana. Jadi semasa saya ikut salat di sana. Tapi kalau qomat tadi saya kejar ke sini. Kita sampai pada bab terakhir, babu yabda'ul kabiru bil kalami was su'al. Bab di mana yang lebih tua memulai berbicara dan bertanya. Ini sudah selesai. Sekarang insyaallah masuk ke bab 166. Babu idza lam yatakallamil kabir hal lil asghari ay yatakallam. Bab bila seandainya yang dewasa belum atau tidak berbicara, halil asghar ayatakallam, boleh tak yang lebih kecil, yang junior berbicara? Ini munasabah dengan bab sebelumnya, karena Nabi alaihissalam ketika terjadi kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, Muhayyisah dan Huwayyisah, ketika memulai yang muda berbicara terlebih dahulu, maka Nabi SAW mengatakan kabir, kabir. Ketika Huwayyisah memulai berbicara dan dia yang paling muda di antara tiga orang tadi, maka Nabi SAW katakan kabir, kabir. Harusnya majelis itu dimulai berbicara yang lebih dewasa dulu, supaya lebih berwibawa, lebih terhormat, dan seterusnya. Ini diantara adab yang patut kita lakukan dan sering kita tinggalkan. Ya, sering kita tinggalkan dan lalaikan. Nah, sekarang bila yang tua tidak berbicara, yang lebih dewasa tidak ikut bicara. Nah, bolehkah yang kecil berbicara? Ini judulnya dalam bentuk pertanyaan. Nah,
Tapi wallahu alam, Imam Al-Bukhari ya ketika meriwayatkan riwayat ini cenderung kepada dibolehkan karena tidak ada yang bicara, ada masalah yang mudah berbicara. Beliau meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seperti berikut ini. Qala haddatsana Musaddad. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Musaddad, yaitu Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Al-Mustawrid Al-Basri. Orang yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Yang pertama menulis kitab hadis Al-Musnad di Basrah. Karena kitab hadis itu ada Al-Musnad, ada Al-Jawmi, ada Sunan. Nah, dalam bentuk Al-Musnad yaitu disusun berdasarkan urutan nama para sahabat. Itu namanya Al-Musnad, atau berdasarkan urutan nama gurunya. Itu biasanya disebut dengan Al-Musnad. Nah, yang pertama menulis Al-Musnad di Basrah adalah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrid Al-Basri. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan Al-Basri, salah satu dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, Imam Al-Hadis, sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama Al-Jarh wa Ta'dil idza tafaqa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ma Abdurrahman ibn Mahdi ala rajulin fa amsiku bihi. Bila sepakat Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman ibn Mahdi terhadap seorang perawi, baik dia dhaifkan atau dia siqahkan, maka pegang kuat-kuat. Wa idza ikhtalafa, dan bila terjadi perselisihan antara keduanya, fal qawlu li Yahya ibn Sa'id, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ini mirip dengan apa yang dikatakan ulama Syafi'iyah tentang Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Idza ittafaqa An-Nawawi wal-Rafi'i ala qawlin fahuwa al-madhhab. Fahuwa al-madhhab. Bila Imam An-Nawawi dan Rafi'i sepakat dalam suatu masalah fikih, maka itulah yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa idza ikhtalafa, bila terjadi perselisihan antara keduanya dalam masalah fikih tersebut, fal qawlu lin-Nawawi, maka yang paling mu'tamad adalah perkataan Imam An-Nawawi, karena dia datang belakangan dan lebih teliti tahqiqnya. Taib, ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Ubaidillah, dari Ubaidullah, itu Ubaidullah ibn Umar ibn Asim ibn Umar bin Khattab, yang dikenal dengan Ubaidullah Al-Umari. Ubaidullah Al-Umari. Ada saudaranya yang lebih tua, Abdullah, dhaif. Dia thiqah. Jadi dua beradik perawi hadis. Dia sama-sama dua beradik. Yang tua Abdullah Mukabbar, yang ini Ubaidullah Musaggar. Nah, Ubaidullah thiqah, Abdullah dhaif. Dikenalkan Ubaidullah Al-Umari. Qala haddatsani Nafi', telah menceritakan kepadaku Nafi', itu Nafi' maula Ibni Umar, salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Nafi' maula Ibni Umar Al-Madani. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan salah satu fuqaha sahabat.
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim. Beritahukan kepadaku, atau siapa yang tahu, ada sejenis pohon, mathaluha mathalul muslim, dia menjadi perumpamaan seorang muslim. Dengannya seorang muslim ditamsilkan, menjadi tamsil bagi seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, yang senantiasa memberikan buahnya dengan izin Allah setiap saat atau setiap waktu tertentu. Setiap waktu tertentu itu di musim panas. Jadi masaknya kurma itu di musim panas. Makanya Desember itu bukan musim kurma. Jadi kalau versi Al-Quran, kelahiran Nabi Isa Al-Masih bukan di bulan Desember. Karena bulan Desember musim dingin. Musim dingin tak ada kurma yang matang. Ya, musim dingin belum masa matangnya kurma. Kurma matangnya di musim panas. Itu bulan ya Maret seterusnya. Sebenarnya kadang-kadang Februari akhir sudah mulai musim panas. Taib, la tahuttu waraquha, tidak gugur daunnya. Daunnya tidak gugur. Nah, fawaqa'a fi nafsil nakhlah, terlintas dalam hatiku, kata Abdullah bin Umar, bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah an-nakhlah, yaitu kurma. Karena kurma selalu memberikan buahnya dalam waktu-waktu tertentu dan daunnya tidak jatuh. Daunnya tidak jatuh. Kalau kita mungkin sawit ya, daunnya tidak jatuh ya. Dan buahnya setiap saatnya, sekali 2 pekan panen. Masya Allah, Masya Allah. Tapi walaupun demikian, kurma nilainya lebih tinggi. Kabarnya 1 hektar sawit hasilnya sama dengan 1 batang kurma katanya. Jadi kurma lebih bagus sebenarnya. Tapi entahlah biaya perawatannya saya tidak tahu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Yang jelas ini dijadikan permisalan oleh Nabi bagi seorang muslim. Fawaqa'a fi nafsi nakhlah, terbayang oleh saya yang dimaksud adalah kurma. Bakaritu an atakallam, maka saya tidak suka berbicara. Apa sebab? Sebab dia sudah paham adab berbicara. Kalau di situ ada yang lebih tua, maka dia menahan diri dulu. Dan ini sudah kayaknya di kalangan sahabat sudah masyhur, bahwa yang tua berbicara, yang muda mendengar dulu. Jadi adab kaum muslimin muslimat. Kalau adab ini tetap dilakukan seperti di masa-masa kita tua dulu, masa kita tua dulu. Nah, di mana orang-orang tua, anak muda dulu bila ada orang tua mereka tidak sembarangan bicara. Ada orang tua, kamu diam. Kalau sekarang enggak. Pak tua kan dilawan pula Pak tua. Ngapain sini? Anak tempat anak muda sekarang di sini kan. Allah musta'an. Dulu tidak. Biasanya. Jadi sehingga anak-anak kecil dulu atau anak-anak muda bila datang ke kedai itu bisa dinasihati oleh orang-orang tua. Wih, kamu sekecil jangan main di sini. Ini tempat orang besar. Itulah masalahnya. Jadi kalau sekarang enggak. Pak tua pulang. Di sini tempat anak muda nongkrong nih. Terbalik sekarang, orang tua yang diusir. Karena adab sudah hilang. Sehingga berimbas pada amar ma'ruf nahi munkar juga. Dulu orang buat dosa sembunyi-sembunyi. Karena kalau terlihat oleh orang yang lebih dewasa, mereka akan segan. Sekarang enggak. Orang depan orang tua itu buat dosa. Kalau ditegur, jangan ikut campur. Jangan ikut
campur. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya berimbas pada mahasiswa murid juga kurang hormat pada guru, apalagi antara murid dengan guru beda 2-3 tahun, antara mahasiswa dengan dosen. Oh, dulu kita nengok guru kita, mohon maaf, atau di pondok, masih ingat, waktu di pondok itu awak dah sesak nak buang hajat dulu di WC terpanjang di dunia. Nggak ada WC dulu di pondok itu, yang ada adalah sungai Kampar. Kami nyebut dulu WC terpanjang di dunia gitu. Di situ semua. Tapi airnya jernih karena ikannya banyak, sehingga setiap yang masuk makan ikan. Habis itu kita makan pula ikannya. Jadi sirkulasi begitulah Pak Ali. Jadi main saling makan gitu kan. Dan ikannya dulu segar-segar. Sekarang ikan sudah banyak pakai apa namanya? Peletnya. Ikan kena peletnya mabuk lah. Iya. Coba orang di pelet pasti mabuk. Apalagi kalau santet. Namanya pelet gitu. Pelet tipuan itu. Jadi makanan tidak segar. Oh, dulu ikannya Masya Allah. Ya, sampai ada teman kita makan dia nombak ikan bang. Dimakan langsung habis ditombak tuh. Tidak dimasak, tidak dikulitin. Dimakannya. Masih hidup beliau hafizahullah ta'ala. Bisa Pak Ali makan ikan mentah-mentah. Nah, orang Jepang aja biasa-bisa ya. Tapi teman saya itu bisa dia. Kakak senior saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, nampak kita nak pergi sungai itu bang. Dari jarak hampir dari sini ke pom bensin sana SPBU. Nampak buaya dari sana. Kita balik lagi sembunyi itu. Sampai buaya lewat. Ditahan. Oh, ada kebelet sekali. Tapi gimana? Segan sama guru. Sekarang kalau bisa depan guru sih lancang tegak dia. Allah mustahil. Jadi memang adab ini harus kita hidupkan kembali kaum muslimin. Dan itu tidak merugikan. Justru menambah wibawa suatu majelis. Dan itu yang kadang-kadang saya perhatikan dari majelis-majelis yang kita ikuti, kadang-kadang yang muda lebih semangat bicara padahal yang tua-tua masih ada, apalagi dalam serapa dan sebagainya. Ya, subhanallah. Ya, kita memang penting untuk belajar adab-adab ini kembali. Ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bakar itu anak takallam. Saya tidak suka berbicara. Apa sebab? Wa thamma Abu Bakr wa Umar. Karena di situ ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak bicara. Masa saya bicara? Ya, sebab apa? Sebab keedahnya salah karena diam, salah kita karena diam itu lebih ringan daripada salah bila berbicara. Coba lihat hati-hatinya mereka kaum muslimin dan muslimat, orang yang menjaga ada ini. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la an ukhti'a fi an askut ahabbu ilayya min aw ahwanu alayya min an ukhti'a wa ana atakallam. Saya salah dan diam itu salah lebih ringan bagi saya daripada salah kalau sudah berbicara. Apa sebab? Diam salah, tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Sama misalnya sekarang antum ya ketika dekat Ramadan, dekat Idul Fitri banyak corona, misal kan terasa ada mati antum tuh, ya kan? Betul tak? Nah, hilang Idul Fitri, hilang pula sedikit. Terasa ada mati, langsung semangat bercakap kita timbul, kan itu ya? Nah sekarang pilih. Kalau antum bicara, kemungkinan perbicaraan antum ini ada konsekuensi hukumnya. Dianggap sebagai memprovokasi. Dianggap ada ujaran kebencian kepada oknum, kepada pemerintah, kepada pokoknya ada. Bisa antum dijerat. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Bisa saja orang tak bersalah bisa dianggap bersalah. Yang bersalah jelas-jelas
bisa dibela-bela, mati-matian. Nah, nah sekarang antum dihadapkan pada perasaan dipendam, tapi bebas dari konsekuensi hukum. Daripada bercakap besok dijemput. Ya kan bunyinya dijemput. Kalau jemput makan iyalah dijemput berperkara itu. Jadi pesakitan antum. Nah, jadi lebih baik di sini diam daripada bercakap. Kecuali cakap antum itu, kecuali nih. Cakap antum itu membuktikan yang benar-benar, yang batil-batil, kemudian yang batil ditinggalkan, yang benar diturutkan, itu tidak boleh diam kita. Tapi kalau hanya sekedar melepaskan ya hawa, syahwat bercakap, padahal konsekuensinya berat, ini tidak dianjurkan. Makanya Umar bin Abdul Aziz menasihati dirinya dan menasihati kita. Saya diam karena tidak berbicara. Salah itu diam karena berbicara. Salah karena tidak berbicara lebih ringan daripada salah setelah berbicara. Karena salah telah berbicara itu konsekuensinya berat. Ada konsekuensinya. Kalau diam, tidak ada konsekuensinya. Kamu kok diam katanya? Iya, saya tidak berani bicara. Antum berani silakan aja. Tapi besok kalau jemput jangan ajak saya pergi. Nah, jangan ajak saya pergi. Kecuali ingkarul mungkar yang tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Andainya antum bicara ini, langsung besok dah turun Pak Jokowi, tidak ada corona sekarang misalnya. Mana tahu kan? Masin pula lidah antum misalnya. Ketika antum bilang setiap Idul Fitri datang corona, habis itu oh ya betul juga ya katanya, akhirnya dicabut keputusan oleh Pak Presiden atau Pak Menteri. Ya silakan bercakap aja. Tapi kalau seandainya ndak, belum bahasa kampung kami, ndak kau ya yusa saya, tahu ndak kau yusa saya tahu Pak, tahu saya tempurung kelapa itu dibelah dua, itu diisi air. Nah, orang yang bercakap seperti yang besar, ya air sesaya aja tidak keruh olehnya. Artinya tidak berpengaruh. Ke air 1,5 tumpung kelapa aja tidak pengaruh. Antum tidak bicara tentang dunia. Antum apa? Jelas ya? Untuk apa antum bercakap? Ayu sesaya aja tidak. Untuk lingkungan rumah aja tidak didengar bicara kita. Tapi konsekuensi, na'udzubillah. Ya, konsekuensinya mungkin saja kita berdosa akibat daripada itu. Jelas? Oleh sebab itu, yang besar-besar, kita lihat ulama kita besar-besar tidak bercakap mereka. Lalu kita kenapa bernafsu sekali bercakap? Cuman kadang diam itu kena marah juga kita. Benar itu. Kadang diam ini kena marah. Saya pernah di majelis keluarga, semua marah. Kecuali saya, diam aja. Kena marah, kenapa tidak marah? Itu boleh, kena marah saya bang, kenapa tidak marah? Sampai tegur sama kakak saya, kamu kenapa tidak marah katanya? Ya kan semua ada marah, untuk apa lagi saya, kan diwakili. Iya, abang marah, kakak marah, adik marah, tinggal saya sendiri tidak marah. Karena nggak marah, kena marah juga. Makanya saya sadar juga, kalau saya tidak bercakap ini, atau menganjurkan orang tidak bercakap, padahal kalau bercakap tidak kau ayu sesaya dibuatnya, ya saya pun kena marah juga, saya paham itu. Ya, cuman kita lihat adabnya as-salaf seperti ini. Jelas? Padahal kalau berbicara, andainya Abdullah bin Umar bercakap, tidak ada juga konsekuensi hukumnya kan? Tidak ada kan? Tidak ada mudarat sebenarnya. Tapi adab di situ ada Abu Bakar dan Umar. Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Barangkali tuan-tuan masih ingat nasihat Abbas kepada anaknya Abdullah di saat diberikan amanah menjadi anggota Dewan Penasehat Umar bin Khattab. Apa katanya? Inni ra'aitu amirul mu'minin yuqarribuka ila nafsih. Saya melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan kamu orang dekatnya. Bukan kamu yang mendekat-dekat kepadanya, tapi menjadikan kamu orang dekatnya. Ya kalau sudah Dewan Penasehat pasti dekat-dekat bang ya. Dia ngangkat.
Oleh sebab itu fahfaz anni thalatha. Kalau gitu anakku hafal dari ayah pelihara yang 3. Apa jawabannya? La tubadirhu bil kalam. Jangan kamu berinisiatif berbicara hatta talaba minka. Sampai dia yang minta kamu berbicara. Ayahnya sadar. Di majelis itu ada Utsman, ada Ali. Orang besar kan? Di majelis itu ada Abdurrahman ibn Auf, ada Talha bin Ubaidillah. Ini senior-senior, masuk 10 yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Abbas umurnya baru belasan. Makanya ayahnya bilang, jangan berbicara nak. Di situ banyak orang yang lebih tua. Sampai Amirul Mukminin yang minta kamu bicara. Ini adab yang kita juga harus tularkan ini pada diri kita, kemudian pada anak-anak kita, anak didik kita. Sampai diminta kepadamu. Yang kedua, jawabannya adalah la tuhsi lahu sirra. Nasihatnya, jangan kau beberkan rahasianya. Dia percaya kepadamu jadi orang khusus, tiba-tiba nanti kau beberkan rahasianya, berarti antum bukan orang yang dipercaya. Maka kalau ada bocoran berita, sekarang selalu dibilang dari yang sumber yang dapat dipercaya. Bila beritanya berita rahasia, lalu dari sumber yang dapat dipercaya, selalu saya mengatakan itu sumber yang tidak patut dipercaya. Ini rahasia. Lalu tiba-tiba keluar dari jalur yang tidak bisa disebutkan sumbernya, tapi katanya dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, sebutkan sumbernya siapa? Kalau tidak tahu sumbernya, berarti diragukan. Ada 2 kemungkinan, pemberi beritanya mengkhianati majelis, atau yang kedua beritanya tidak benar. Yang ketiga katanya, la taqtab indahu ahada. Jangan kau bergibah di depannya. Ini kaum muslimin dan muslimat, adab ketika bersama para pengambil penguasa, jangan bergibah di depannya. Karena bisa saja karena ghibah itu dia membuat suatu hukuman yang tidak patut diberikan, apalagi kepada para ulama. Tapi memang orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah selalu menjadikan kedekatan dengan pemimpin untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Tapi makanya para ulama yang saleh, ulama-ulama yang rabbaniyin, mereka selalu memilih menjauhi penguasa. Mereka memilih untuk menjaga jarak, walaupun mereka orang yang paling loyal. Sebab yang suka dekat-dekat belum tentu loyal. Bukti banyak. Habis kuasa nanti dia pindah ke yang lain. Ya kan? Jadi kutu. Kata loncat atau kutu loncat? Hah? Kutu ya? Ada kutu pandai meloncat, bang? Kata yang biasanya. Makanya kutu loncat. Saya tidak tahu apa kutu loncat. Ada kutu yang meloncat-loncatnya. Kutu sifatnya ngapain? Kutu isap darah. Padahal berapa banyak darah yang dapat kutunya? Ikan berapa sebenarnya dapat? Sekecil sebenarnya. Tapi suka lompat, lompat-lompat. Itu. Makanya antum kalau jadi penguasa nanti, kalau ada yang suka mesese, tahu mesese? Ya, suka tazalluf dalam bahasa Arab. Suka pokoknya tindakannya kadang berlebihan, kayak nak cium kaki kita ya, ketika berkuasa, berlebihan ya. Baik dalam kata mau tindakan yang seperti ini biasanya susah dipercaya. Tapi kalau orang yang kita dengarkan baik-baik saja daripadanya, kemudian menjaga jarak dengan kita, yang seperti ini mesti dipelihara. Karena apa? Yang seperti ini loyalitasnya teruji, ya siapapun dia tidak pernah mengambil kepentingan dan manfaat, tapi manfaatnya adalah untuk kemanfaatan dan kebaikan orang ramai, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Nah, Abdullah bin Umar takut berbicara atau segan berbicara karena di situ ada Abu Bakar dan Umar yang lebih senior. Falamma lam yatakallama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Ketika tidak satu pun dari keduanya yang berbicara, Abu Bakar tidak, Umar tidak, ya. Sebenarnya mereka itu juga menjaga adab juga. Kadang sesuatu jawaban mereka tahu, tapi mereka bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, sering sahabat ditanya oleh Nabi SAW, misalnya ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Mereka jawab Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Di sini, tapi zahirnya di sini riwayat mereka tidak bisa menjawabnya. Maka Abdullah tidak ingin, walaupun dia tahu jawabannya, tapi karena Nabi tidak minta kepadanya. Ya, ketika Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jawabannya, an-nakhlah, yaitu an-nakhlah. Falamma kharajtu ma'abi, setelah saya itu, tatkala saya dengan bapak keluar dari majelis itu, qultu, saya katakan, ya abati, ya, waqa'a fi nafsi nakhlah. Sebenarnya tadi terlintas dalam hatiku bahwa yang ditanya oleh Nabi itu adalah kurma. Qala ma mana'aka an taqulaha. Kenapa kamu tidak cakapkan tadi? Kenapa kamu tidak jawab? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kaza wa kaza. Andainya kau katakan tadi, pasti aku lebih suka daripada ini dan itu. Dia sebut kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya bangga seorang ayah. Ya, bapak tidak tahu jawabannya, ayah anaknya tahu. Itu wajar secara tabii. Ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, andainya kamu katakan tadi nak, ya memberi syafaat kepada ayah. Ayah kan tidak tahu nih, anaknya tahu. Biasanya orang bilang, siapa dulu dong? Nah, kan gitu, siapa dulu dong? Papanya. Kan biasa. Secara tabii kita, apalagi ini perlombaan yang tidak ada pembatasan. Kecuali Nabi bilang, ini jawaban hanya untuk Abu Bakar dan Umar saja. Nabi hanya melemparkan pertanyaan di majelis. Di situ ada Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah tetap di kaidah asal bahwasanya anak kecil atau yang junior tidak berbicara dahulu. Tapi sebenarnya seperti pendatang pada bab ini, boleh tidak sebenarnya berbicara? Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah ada bicara seperti yang dipahami oleh Umar, boleh saja anaknya berbicara karena Abu Bakar dan Umar sudah menyerah. Artinya dengan diamnya mereka berdua, mereka sudah menyerah. Makanya Abu Umar katakan, andainya tadi kau jawab nah, itu lebih ayah suka dari ini dan itu. Nah, qala ma mana'ani illa anni lam arak wala Abu Bakrin takallamtu ma bakarihtu. Yang membuat saya tak mau menjawab ayah, karena saya lihat ayah dan juga Abu Bakar tak mencoba menjawab. Andainya dicoba menjawab dan salah, mungkin saya bantu juga. Ini tidak. Diamnya ayah dan Abu Bakar membuat saya tak berani untuk ikut di dalam sayembara tersebut atau pertanyaan tersebut. Tapi kalau seandainya Abu Bakar dan Umar mencoba menjawab misalnya kan, sebab dalam riwayat lain mungkin majelisnya berbeda, wallahu ta'ala, riwayat lain fadhahaban nasu ila syajaratil wadi wal gham dan sebagainya. Orang mulai menerka-nerka ya, menerka-nerka di antara pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, di hutan-hutan, itu yang mereka terka. Hilang yang dekat. Nah, kita mungkin ketika ditanya itu sawit tidak nampak lagi gitu kan. Yang di pohon-pohon yang di teringat cemara, teringat ketapang pun teringat. Pada ketapang gugur daunnya kan. Yang paling susah diurus daunnya adalah ketapang. Karena kebaikannya besar. Rindangnya paling rindang. Tapi sampahnya paling, nah itu bikin masalah. Sampah paling banyak. Biasalah, dia banyak memberi, minta pula
layani pula. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jawabannya, saya tidak mau bercakap tadi karena saya lihat ayah dan Abu Bakar tidak menjawab. Maka fakari itu, maka saya tidak ingin takut menyalahi adab dan kesopanan. Subhanallah. Jadi dia adab itu bisa mengalahkan keinginan. Kadang keinginan kita, ada keinginan, tapi adab menghalangi kita. Ini sebenarnya iman. Ya, iman. Kita ingin, ya, tetapi karena menjaga adab, akhirnya kita hendak ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita menginginkannya, tapi demi adab kita tidak melakukannya. Misal, apa misalnya? Hah? Apa misalnya? Macam tadi di majelis yang seharusnya kita memperlihatkan kehebatan kita, tapi karena di situ ada orang yang mungkin kalau kita tunjukkan kehebatan kita, kita dianggap kurang beradab. Kita tahan saja. Ya, kita tahan saja. Karena yang namanya kehebatan pun tak diperlihatkan akan terlihat juga. Ya kan? Adab. Atau misalnya ketika ada senior kita merendahkan kita di depan orang ramai yang lebih tua dari kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kalau keinginan, ya kalau bisa ditampar dengan itu gitu. Ya ditampar dengan perkataan yang lebih keras yang ada pada orang itu. Yang dia fitnah kita misalnya tidak ada sama kita. Kan fitnah itu menyakitkan ya Ustaz ya. Sakit tidak tuh difitnah? Awan tidak bini dua dibilang bini dua kan. Andainya benar tidak apa-apa lah, ini tidak difitnah. Mau tidak? Tidak mau. Yang fitnah senior antum pula. Kira-kira sakit tidak hati? Padahal dia betul-betul bini dua, tidak ditunjukkan ke orang lain. Kan itu balas itu. Dia yang makan cempodak, kita yang kena getahnya. Ini cempodak bang ya. Dia yang makan cempodak, kita yang kena getahnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ramat ni bidaiha wan salat. Ada juga pepatah sepadan dengan itu, ramat ni bidaiha wan salat. Dia lemparkan kotorannya ke kita, habis itu dia menghilang. Sakit enggak? Awak menerima bawa, awak tertuduh pula. Wanginya sama dengan buang-buang angin mandang ke awak kan. Bau katanya mandang ke awak. Awak itu tuduh. Padahal dia yang tebarkan pesona. Allah musta'an. Harusnya kita, kalau bukan karena menjaga adab, satu fitnah dikeluarkannya, kita sebutkan 10 keburukannya, biar puas, biar tahu rasa. Tapi adab menghendaki. Lebih baik diam. Berat enggak? Berat kan? Berat lah, masa enggak berat? Inginnya kita supaya selamat nama kita di depan orang ramai ini, kita sebutkan lu gini-gini, ya kan? Banyak sekali aib yang bisa kita tunjukkan karena ada manusia yang tidak punya aib. Cuman adab mengharuskan kita untuk diam saja. Biarin aja lah. Karena seperti uslub Qur'ani yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Nabi kan dituduh tukang sihir. Nabi tidak sibuk menjawab. Oh enggak, kaum muslimin, hai ma'syar Quraisy, saya bukan tukang sihir. Tidak perlu jelaskan. Orang Quraisy sendiri paham Nabi bukan tukang sihir. Lalu Nabi dibilang majnun, gila. Nabi tidak sibuk menjawab. Oh maaf, saya itu bukan orang gila. Buat klarifikasi kompresipers. Ya, buat klarifikasi. Saya bukan orang, tidak perlu. Orang tahu kok Nabi tidak gila, fitnah saja. Jelas? Dusta apa lagi? Buktinya orang Quraisy masih tetap nitipin barang-barangnya sama Nabi SAW. Musuh mereka tapi masih dipercaya. Tidak benar. Dukun juga tidak.
Ingin berkuasa juga tidak. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Ini di antara adab Syekh. Jadi kita adab kadang-kadang harus mengalahkan keinginan. Karena apa? Bila keinginan itu tidak baik, maka adab akan menghalangi kita. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, "Ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tidak ada jasad ini kecuali memiliki hasad. Antum nengok orang bawa mobil baru, berdesir enggak dadanya? Kawan sekerja ini, gaji sama, bini sama, maksudnya sama cantik kan. Tiba-tiba dia bawa mobil Pajero baru. Ada enggak? Jujur aja lah, akhi. Kalau enggak saya bawa alat detektor nanti. Nah, ada. Ya. Minimal antum bilang, hebat kawanku ya. Gaji sama dapat juga boleh dia. Gitu? Itu udah bagus. Nah, kalau yang enggak bagusnya nanti, ini pasti. Pokoknya enggak bagus. Pasti. Dasar pandai menjilat ke mertua, dibelikan mobil. Kadang tidak ada mertua, kadang kan itu. Jadi hasad itu ada bibitnya dalam diri kita. Apapun, anak kita sama-sama kuliah, sama-sama sekolah. Anak antum juara, anak saya tidak. Kira-kira gimana perasaan saya? Ada kan? Nah, matilah anak dia biar anak saya naik, gitu kan? Itu makanya bibit itu ada. Tapi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ammal karimu fayukhfihi. Orang yang adabnya mulia itu dia pupus segera, tidak terlihat dalam tindaknya, tidak terlihat dalam lakunya. Subhanallah kaum muslimin. Adapun yang mulia hatinya, adabnya tinggi, adabnya dia tidak akan terlihat, dia akan cepat pupus dan hilangkan itu. Subhanallah. Allah yang bagi rezeki ini, Allah yang bagi rezeki ini. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam senandung syairnya, tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi ma yakum birizqi falaysa yafutini walau kana fi qa'il biharil awamiqi fasawfa ya'ti Allahul 'azimu bifadlihi wa in lam yakun minni al-lisanu binatiqi fa fi ayyi shay'in tazhabu an-nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi. Dalam masalah rezeki saya cukup tawakal kepada Allah yang mencipta. Dia mencipta pasti bisa beri rezeki, saya yakin itu. Apapun yang menjadi rezekiku pasti datang, sekalipun asalnya di dasar laut yang dalam. Allah yang maha pemberi karunia akan datangkan sekalipun lisanku tak pernah meminta. Oleh itu kenapa diri ini merasa sempit, menyesal atau hasad, padahal Allah yang maha pengasih telah membagi rezeki para makhluknya. Kenapa hasad antum? Makanya orang yang mulia akhlaknya, dia akan hilangkan itu, yukhfi. Wa ammal laimu fayubdih. Adapun orang yang buruk akhlaknya, dia akan terlihat dalam tingkah dan tanduknya. Nampak tuh. Ya, nengok bawa mobil tak salam lagi sama kita. Itu nampak tuh kan? Nampak nih, tak salam lagi sama kita. Aneh, kalau nengok sinis terus. Kemudian di majelis sudah sibuk membicarakan. Mana-mana dia ada mobil katanya. Subhanallah, orang dapat nikmat, awak dapat sekarat. Iya, orang dapat nikmat, orang bahagia, kita menderita. Rugi antum. Nah, perkataan ini, perkataan Syekhul Islam Taimiyah ini pernah saya share, saya sebar ke pribadi, ke grup, ke dan sebagainya. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali untuk saya pertama merasa semoga ini bermanfaat. Bagi saya sangat bermanfaat supaya
Bila ada ini timbul dalam diri, cepat dihilangkan supaya kita terhitung yang punya adab yang baik. Saya share, subhanallah, tanggapan umumnya 99% bagus, jazakallah khairan, terima kasih telah mengingatkan sebagainya. Tapi ada satu orang, subhanallah, nah, ketika saya share ini, 2 menit setelahnya keluar dari grup. Setelah itu salah seorang muridnya 2 menit atau lebih setelah itu keluar juga dari grup. Tidak lama setelah itu grup ditutup. Subhanallah. Padahal tujuan ya Allah yang lebih tahu. Ya tidak ada tujuan untuk menuju orang tertentu, tidak. Buktinya ke istri saya kirim juga, ke anak saya kirim juga, ke mahasiswa saya kirim juga, ke atasan saya kirim juga. Semuanya alhamdulillah tanggapannya baik. Kecuali ada beberapa orang yang saya tidak tahu apakah merasa tersinggung. Kalau tersinggung minta maaf lah gitu kan. Cuman grup udah ditutup. Awak tidak masuk lagi grup gitu. Ya, kan ada baiknya inbox saja. Man, kamu berani-berani nyinggung saya kan itu kan. Biar awak jawab, oh mohon maaf, saya tarik lagi. Kalau bisa dihapus kan. Enggak, nih grup langsung ditutup. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Ternyata ada yang tersinggung dengan hal tersebut. Kalau terasa pedih, barangkali kita penyakitnya ada. Kalau terasa pedih, ibarat obat. Antum kalau tidak ada obat gatal, kasih salep pedih enggak? Kalau tidak ada sakitnya. Kulit yang normal dikasih salep, sakit. Enggak kan? Tapi kalau yang bekas digarut, dikasih salep pedih. Makanya usahakan sehat-sehat saja supaya tidak pedih. Ma'asyarul kiram dirahmati, ini di antara adab kaum muslimin dan muslimat. Orang yang hatinya bagus, mulia, dia tidak akan memperlihatkan itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Ini sangat mudah dipahami. Nah, bab ini disinkronkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama, memulai bicara yang besar. Bab kedua, boleh tidak yang kecil bicara bila yang besar tidak ikut. Mafhumnya wallahu alam dari sikap Umar radhiyallahu anhu, kalau yang tua-tua sudah tidak berbicara, maka yang kecil atau yang muda boleh berbicara. Tentu saja dengan ini kan ada mukaddimahnya. Ini mohon izin, bukan karena saya lebih ini, saya baru umur tak sampai setahun jagung, darah tak sampai setampuk pinang. Cuman karena tuan-tuan dan puan-puan tidak ada yang memberikan pandangan, izinkan saya yang masih mentah ini untuk berbicara. Pandailah. Apalagi kalau orang Melayu ada pantun-pantunnya pula kan. Iya kan? Nah, coba pantun saya. Anda bisa. Saya nak coba takut salah pula nanti. Nah. Pantun itu mudah sebenarnya, asal akhirannya sama ada pantun. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum
silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم